Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11C SMA Islamul Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah ya, semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah, kita akan lanjutkan materi kita masih di bab matriks ya. Sekarang kita masuk 3.2 ya, 32 jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks. Jadi setelah kita kenalan apa itu matriks, kemudian bagaimana notasinya ya, ordonya juga sudah kita kenalkan, kemudian elemen-elemen di dalamnya juga kita sudah kenalkan ya. Dan saat ini kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Antum bisa buka buku antum halaman Ustaz di halaman 79. Di sini di halaman 79. Coba buka. Itu mana bukunya? Bisa bawa 79 apa judulnya? Pas. Oh iya. Siap. Jenis-jenis matriks. Ya. Jadi yang di rumah juga saya harapkan sembari dibuka bukunya ya. Jadi pembelajaran kita harus didampingi dengan buku. Yang di rumah juga buka bukunya. Oke. Di halaman 80 coba lihat jenis-jenis matriks. Ya, ada beberapa jenis matriks yang harus kita ketahui. Yang pertama namanya matriks baris. Ya. Bukunya mana? Belum beli. Mana beli, dipinjamkan kok. Mana beli? Beli tapi ya. Bukunya dipinjamkan kan? Duduklah. Antum duduk di sana aja kalau bareng. Fajri. Gak bisa. Dua. Oh, sini aja Fajri. Depan nama Oka. Pinjam buku yang satu sama. Ayo dekat. Besok-besok nggak ada alasan ya. Ini yang nggak bawa buku siapa nih? Kenapa? Oh, baik. Disegerakan nanti, Mois. Baik, yang pertama matriks baris, ya, jenis yang pertama. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang terdiri hanya satu baris. Antum nampak contohnya? Matriks yang hanya terdiri dari satu baris, oke? Yang pertama namanya apa? Ya. Matriks baris.
Oke. Dikatakan matriks baris, dari namanya aja sudah ketahuan dia, matriks baris. Cuman perlu penjelasan lagi. Maksudnya apa saat barisnya ini? Adalah matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contoh matriks A, elemennya 1, 2, 3. Inilah contohnya matriks yang matriks baris, ya. Anda melihat hanya satu baris ya. Coba melihat baris dari mana kemarin? Dari kiri, ya kan? Coba lihat, ini hanya satu baris, benar nggak? Kalau saya tanya berapa urdunya? Udah lupa. 3. Urdu mah ada cuma 3, 2. Urdu itu perkalian dia. Berapa urdunya nih? 3 kali 1 apa 1 kali 3? Hah? Betul. 1 kali 3 apa 3 kali 1? 1 kali 1. Lupa kan? 1 kali 1 gini aja, 1 kali 1. Jangan lupa lah. Tengok aja, barisnya ada berapa? 1. Kolomnya? Kalau nengok kolom, berarti mereka lepas. Tapi kalau ketika membuat baris, mereka 1. Jadi baris dilihat dari samping, kolom dari atas. Jadi kalau berbicara kolom, namanya kolom. Kolom ke bawah atau ke samping? Ya udah, ke bawah tuh, cuma dia. Tetapi dihitung kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tapi kalau lihat dari samping baris, ya cuma 1, hanya berada pada satu garis. Paham ya? Berarti ini 1 kali. Contoh lain. Matriks baris juga. Ada berapa barisnya? Kolomnya ada berapa? 2. Berarti urdunya berapa? Oke. Itulah dia matriks baris. Jadi ketika nanti antum temui matriks yang hanya terdiri satu baris, itu namanya matriks baris. Yang B, gantian, ada matriks baris, ada namanya pula matriks kolom. Dari katanya atau dari judulnya atau dari namanya udah ketahuan kalau tadi matriks baris dia satu baris. Kalau matriks kolom berarti iya, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Berarti kalau tadi matriks baris ke samping, maka matriks kolom kemana? Ke bawah. Contohnya misalkan matriks C. Matriks kolom enggak? Kenapa? Jangan alasannya karena ke bawah. Karena hanya terdiri dari satu kolom. Gantian, kalau ketika memandang matriks kolom, ketika Anda melihat dari atas, kolomnya cuma 1. Ini kan? Tapi kalau lihat dari samping ada berapa barisnya? Iya. Ini elemen yang terpisah kalau dilihat dari samping dari baris. Sendiri.
Tapi ketika melihat dari atas, maka terhitunglah dia sebagai satu kolom. Berapa ordernya? 3 baris dulu baru kolom, jangan lupa. 1 kali 3 atau 3 kali 1? 3 kali 1. Karena barisnya dulu baru kolom. Hal fahim dong? Oke, jenis yang ketiga apa? Matriks? Iya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang. Dari namanya kita sudah bisa mengidentifikasi. Antum masih ingat persegi panjang? Apa identitas khusus dari persegi panjang? Apa ciri-ciri khusus, identitas khusus dari persegi panjang apa? Apa? Nggak harus. Panjangnya 2 kali lebar nggak harus. Persegi panjang nggak harus panjangnya itu 2 kali lebar. Iya. Ini persegi panjang nggak nih? Yang mana ukuran panjangnya harus lebih besar daripada lebar, walaupun hanya 0,1. Persegi panjang nggak? Contoh, panjangnya 10,1, lebarnya 10. Persegi panjang nggak? Ya. Persegi panjang. Jadi identitasnya mengidentifikasi persegi panjang ketika nilai atau ruas garis panjangnya besar, panjangnya lebih besar daripada lebarnya, walaupun hanya 0, sekian. Al-fahimtum? Ini persegi panjang, ya. Jadi berdasarkan pengertian persegi panjang, identitas khusus pada persegi panjang itu juga yang kita terapkan pada matriks persegi panjang. Berarti siapa bisa menyimpulkan apa berarti maksud matriks persegi panjang? Apa berarti definisinya? Tengok, nggak apa-apa, tengok buku silakan. Matriks yang barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks yang jumlah barisnya, yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolomnya. Ada Ustaz Imam bawa. Oke, contoh matriks D 1, 3, 5, 2, 4, 6. Datang lagi matriks E. Persegi panjang atau enggak? Matriks D persegi panjang atau enggak? Nih? Ini persegi panjang atau enggak? Ya, oke, bagus. Masih ingat matriks kolom. Ustaz tanya, dia matriks kolom, dia juga persegi panjang atau enggak? Tapi di sini dia ini kata kuncinya yang Ustaz garis bawahi. Berarti dia matriks persegi panjang atau enggak? Persegi panjang. Selama enggak sama, apa poinnya di sini? Ini enggak sama. Selama baris sama kolomnya enggak sama, maka termasuklah jenis persegi panjang. Kesimpulan, matriks baris masuk enggak jenis matriks persegi panjang? Hah? Kok ragu? Masuk enggak?
Masuk. Sama nggak 1 sama 3? 1 sama 2 sama nggak? 3 sama 1 sama nggak? Masuk berarti. Selama jumlah baris sama kolomnya nggak sama, maka dia matriks persegi panjang. Mau dia ke samping, mau dia ke bawah, patokannya selama jumlah barisnya tidak sama. Itu poinnya, ya. Syahidnya di sini, syahidnya. Ya, jadi ketika dia nggak sama jumlah baris sama jumlah kolomnya, maka persegi panjang. Berapa ordunya? Ayo, cepat. 2 kali 3. Berapa ordunya? Hal paham dong? Selama nggak sama, persegi panjang lagi ya. Contoh keempat, jenis keempat. Matriks apa? Persegi. Iya, sama panjang. Persegi apa identitasnya? Iya. Gimana contoh persegi misalkan? Ada ya. Jadi identitas dari persegi panjang sama lebarnya nggak sama apanya. Gantian. Sekarang kita masuk matriks persegi. Dikatakan matriks persegi seperti halnya antum kenal bangun persegi. Maka matriks persegi itu adalah matriks yang apa? Coba bisa dibuatkan dengan kalimatnya apa kira-kira? Ya, barisnya sama dengan kolomnya. Iya, matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Ya, contoh gampang lah ya, banyak ya. Banyak contohnya ya. Contoh A, B, C, D, E, F. Ustaz cuman punya gini aja. Ini matriks enggak nih? Berdiri sedikit namanya. Saya buat samping lah. Saya buat samping. F 0. Turun ya. Tolong sedikit ya. Oke. Matriks persegi panjang udah tadi. Antum dari sini tadi. Udah. Ketika nggak sama jumlah baris kolomnya, maka dia jenisnya matriks persegi panjang. Selama nggak sama, makanya matriks baris itu juga termasuk matriks persegi panjang. Kenapa nggak sama? 1 dengan 2, 1, 3. Jadi setiap jumlah kolom sama baris yang nggak sama, matriks persegi panjang. Oke, sekarang kita masuk matriks persegi. Sebagaimana yang kita kenal di matriks persegi, ciri-ciri atau identitas khusus pada persegi adalah panjang sisinya sama, ya kan? Maka ketika jumlah baris dan kolomnya sama, maka dikatakanlah matriks persegi. Muncul pertanyaan, ini matriks atau enggak? Yakin? Tapi cuma satu anggotanya. Boleh matriks satu cuma elemennya? Boleh, ya, nggak usah ragu, boleh. Ya, berapa ordernya nih? 1 kali 1. Berarti kalau 1 kali 1 matriks persegi apa enggak nih orang ini? Persegi lah. Barisnya 1, kolomnya 1 sama. Ketika sama jumlah baris dan kolom, maka matriks persegi lah dia. Di mana kata kuncinya di sini? Jumlah Oke, tambahlah lagi contohnya. G, matriks G 1, 0, 0, 1. Persegi nggak? Berapa ordernya? 2. Hal paham? Catatlah dulu. Jangan lama-lama lagi ya.
Alhamdulillah. Oh, ya. Siap, lanjut kita. Salam. Ntar ya, izin ya. Ini nggak bater ya? Udah tuh. Satu misi ya, Sat. Gua. Mana lu jual terus? Iyalah, kan sudah kita singgung di awal bahwasanya nama matriks wajib huruf kapital. Matriks pakai nama matriks boleh lah. Alfabet juga. Maksudnya namanya. Oh, kira nama matriksnya X. Kemudian nama matriksnya matriks X. Oh, tulisannya jangan lah, beda lah. Bukan matriks yang di TV, tidak. The Matrix kan. Dia pakai X emang. Ini tulisannya yang matriks KS. Lihat, udah lanjut kita.
Sudah. Kelas. Lanjut. Sekarang kita masuk matriks segitiga namanya. Jenis matriks yang kelima. Namanya adalah matriks segitiga. Dikatakan matriks segitiga, ini nggak bisa kita artikan seperti halnya matriks persegi sama persegi panjang ya. Jadi matriks segitiga itu dia terbagi dua ya. Nanti yang mana matriks segitiga ini adalah matriks yang mana semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai. Oke, contoh A B C D E F G H. Matriks I. Matriks J. Matriks Oke, perhatikan. Dikatakan matriks segitiga, matriks yang mana semua elemen di atas dan di bawah diagonal utama bernilai 0. Coba antum lihat yang namanya diagonal, yang antum ketahui ketika mempelajari bangun datar, misalkan pada persegi. Yang mana diagonal? Nih, sama ini ya. Diagonal ya. Namanya diagonal. Oke. Tapi diagonal utama yang dikenal pada matriks adalah diagonal yang serong ke kanan. Jadi yang dimaksud diagonal utama pada matriks yang ini. Jadi nggak dikenal diagonal pada matriks yang serongnya ke kiri, paham? Jadi dengan demikian, berdasarkan definisi tadi, dikatakanlah bahwasanya matriks segitiga itu yang mana matriks yang elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contoh, matriks H. Berapa ordernya? 2 kali 2 I J E K. Matriks apa nih semua nih? Sepakat? Oke. Dari mana anda tahu dia matriks persegi? Oke. Dengan demikian, yang dikatakan diagonal utama tadi, ya, ini juga di sini siapa diagonal utamanya?
Sini. Coba antum lihat. Semua elemen di atas maupun di bawah. Kalau inilah dia diagonal utama. Siapa di atasnya? 0. Siapa di bawahnya? Maka inilah yang dikatakan dengan matriks diagonal. Matriks segitiga. Yang mana elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ya. Saat dua-dua bernilai 0, segitiga dong enggak? Sini 0, sini 0. Ini ya? Yakin? Muncul pertanyaan. Segitiga enggak nih? Segitiga apa enggak? Diagonal utama yang mana? Di atasnya 0, di bawahnya 0. Inilah dikatakan dengan matriks segitiga yang mana keduanya ada di dalamnya. Baik dia segitiga atas maupun segitiga bawah, komplit dia. Karena di atasnya 0, di bawahnya 0. Cocok. Kalau ini, inilah dikatakan dengan matriks segitiga bawah namanya. Ya, namanya apa? Matriks segitiga bawah. Bawah. Enggak, dia patongan jangan nolnya. Jangan nolnya. Berarti ini namanya apa? Maksud segitiganya itu nih dia. Paham? Di buku di nolnya yang patongannya? Enggak apa-apa, namanya kan enggak dibilang dia kan, yang mana segitiga atas bawahnya kan? Ada dibilangnya? Dia hanya menunjukkan di situ, dikasih tahu dia, ini elemennya ini 0. Tapi kalau penamaan jangan lihat nolnya. Ini namanya apa nih ya? Lupa Ustaz yang khilaf ya. Di situ ada dibilang. Iya betul. Apa nih ya? Khilaf Ustaz. Berarti patokannya nolnya ya. Berarti ini dikatakan matriks segitiga apa? Khilaf. Ini Ustaz ganti aja dulu ya. Nanti nggak nampak sama kawannya di rumah. 1, berapa tadi angkanya? Matriks segitiga. Berarti kalau ini namanya siapa? Segitiga bawah. Berarti yang di sini ini dikatakan matriks segitiga baik. Kemudian yang ini segitiga atas atau bawah? Iya, ini matriks segitiga bawah. Jadi patokannya nolnya ya. Patokannya di mana letak nolnya? Kalau diletak nolnya di atas, maka matriks segitiga atas. Letak nolnya di bawah, maka dikatakan matriks segitiga bawah. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari matriks segitiga ini? Dari contoh 4 ini, antum bisa tarik kesimpulan matriks segitiga itu hanya berlaku pada matriks apa? Persegi. Paham? Walaupun persegi panjang punya diagonal nggak? Ketika antum SD ataupun SMP kelas 1, persegi panjang punya diagonal nggak? Punya. Persegi panjang juga ada diagonalnya. Nih. Tetapi khusus untuk matriks yang dikatakan matriks segitiga, dia hanya berlaku untuk matriks persegi, yang mana jumlah baris sama kolomnya sama. Hal paham tuh? Oke. Berarti sudah paham terkait dengan matriks segitiga. Jadi termasuklah matriks identitas ini namanya matriks identitas nih. Ya, jadi yang elemen di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0, maka masuklah jenis segitiga. Yang F, matriks apa? Berikutnya. Matriks diagonal.
matriks diagonal. Kenapa dikatakan matriks diagonal? Karena ayo di luarnya. Coba lihat di buku antum. Dikatakan matriks diagonal jika elemen di luar diagonal utamanya bernilai, coba lihat, betul. Matriks yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Contoh, mana? Ada yang 0? Contoh, F, H, I, J, K, L. Satu minus 2, 3. Coba perhatikan. Dikatakan matriks diagonal yaitu matriks yang elemen di luar. Siapa syahidnya di sini? Siapa kata kuncinya? Di luar diagonal utamanya bernilai. Jadi ada aja satu yang nggak 0 nggak masuk. Paham ya? Jadi di luar dari diagonal utama, mana diagonal utamanya nih? Nih ya. Muncul pertanyaan, kalau gini gimana? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Karena patokannya apa patokannya? Di luar diagonal utama. Apapun yang terjadi dengan diagonal utama kita nggak pedulikan. Karena patokannya adalah yang di luar diagonal utama. Kalau semuanya 0, maka dia matriks diagonal. Hal paham tuh? Oke. Muncul pertanyaan lagi. Dengan demikian matriks diagonal juga hanya berlaku untuk matriks apa dia? Persegi. Jadi setiap yang ada hubungannya dengan diagonal utama, maka dia harus matriks apa? Persegi. Hal paham tuh? Dia nggak boleh selain matriks persegi, nggak boleh persegi panjang. Kalau dia, maksudnya di antara dua inilah, dia nggak boleh jenisnya itu matriks persegi panjang. Yang kita berbicara terkait diagonal utama itu harus matriks persegi. Berapa ordonya? Segitiga? Bagus. Segitiga komplit. Yang tadi saya buat di sini ya. Atas 0, bawah 0. Iya kan? Atas 0, bawah 0. Kemudian berarti termasuk matriks identitas juga kayak gitu. Jadi antum nanti ketika melihat matriks namanya I dan dia elemennya memang hanya ini dia, nggak boleh lain. Ini namanya matriks identitas. Jadi matriks identitas, matriks mungkin ada nanti ya. Kalau ada nggak? Ada ya. Oh nanti ada waktunya. Sabar ya. Ada waktunya. Iya. Itu matriks khusus itu. Matriks identitas tuh dia hanya diagonal utamanya nggak ada angka lain selain angka 1. Dan di luarnya harus 0. Oke. Nah, jadi tadi kesimpulannya juga ini berlaku pada matriks persegi dan bisa dikatakan ini matriks segitiga komplit. Kenapa? Karena di atas sama di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Next, berikutnya identitas. Oh iya masuk. Oke. Dikatakan matriks identitas kalau Ustadz bahasakan dengan bahasa Ustadz ya matriks yang identitas yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Di situ apa dia buat? Semua entry ya, dia katakan di situ
Jika semua entry diagonal utamanya bernilai satu, harus positif. Jadi matriks yang semua elemen diagonal utamanya bernilai satu, positif ya, satu positif. Apa? Biar taukid ya, tekankan lagi dia. Dan namanya nggak boleh enggak, harus dengan nama. Ini makanya penamaan matriks itu udah memang punya dia lah dia. Matriks penamaan dengan matriks dengan nama I itu nggak bisa digunakan selain untuk dia sendiri. Ya, nggak boleh yang lain. Tadi ada ya? Ada ya saudara ya? Afwan ya. Kita ganti lainnya ya, biar dia fokus tuh dia aja. Ada apa tadi? Contoh matriks identitas 1 0 0 1 0 0 0 1 0. Juga dia hanya berlaku pada matriks apa ini? Identitas hanya berlaku pada matriks atau termasuk jenis matriks apa dia? Persegi, betul. Yang mana baris dan kolomnya harus sama. Berapa ordo? Begitu juga jika 4 kali 4 Anda menemui sama, diagonal utama harus satu semua. Nggak boleh ada satu tempat pun pada elemen diagonal utama yang tidak diisi oleh angka 1. Hal itu. Dan di luarnya harus juga berapa? Bisa nggak katakan ini matriks segitiga komplit? Boleh, ya. Jadi inilah dia matriks identitas. Dan penamaan matriks identitas harus dengan huruf I. Itu nama khusus yang disematkan untuk dia. Ya, nggak ada matriks lain yang menggunakan namanya selain dia sendiri. Oke, silakan catat. Sudah waktu. Kita selesaikan sampai berikutnya ada matriks 0. Oh, penutup. Oke. Habis itu kesamaan dua matriks. Matriks 0. Jelas lah. Namanya juga matriks 0. Apa artinya? Semua elemennya muncul pertanyaan, matriks 0 apakah harus persegi atau enggak? Nantikan jawabannya. Di sini ya. Silakan yang menit, jangan lama-lama.
Bangun, Nak. Kelas. Belum sih Ustaz. Buat yang rapi ya. Apa Rik? Itulah namanya kurang kerjaan. Satu lagi ya, sedikit lagi ya, usah sambil aja. Karena pengertiannya nggak payah kok. Next, the last matrix 0. Dikatakan matriks 0 dikarenakan semua elemennya adalah bernilai 0 tanpa terkecuali, semuanya, kulluhum. Ya, matriks 0. Matriks yang semua tanpa terkecuali, semua elemennya bernilai contoh I, LMN tadi udah MN ya? N dari yang sini M udah itu M P berapa ordo? 2 kali 2. Ini jenis matriks apa? Sama? Jenis matriks apa? Sama? Apa itu? Jadi kalau untuk matriks 0, dia nggak harus matriks persegi. Pokoknya bagaimanapun bentuknya, apakah dia matriks baris, apakah dia matriks kolom, selama semua elemennya tanpa terkecuali bernilai 0, maka masuklah dia ke dalam jenis matriks. Di mana di sini kata kuncinya? Yang persegi itu bisa jadi matriks diagonal. Mana? Ini boleh nggak dikatakan ini matriks diagonal? Boleh. Kan tadi saya katakan kalau kita kita mau identifikasi dia masuk diagonal atau enggak, antum nggak usah lihat diagonal utamanya, betul nggak? Yang dilihat siapanya? Di luarnya. Iya. Boleh.
Ustaz, tapi ini nol ya, nggak apa-apa. Diagonal utamanya kok nol, Ustaz, nggak apa-apa, kan nggak ada syaratnya. Syaratnya malah dikatakan dia nggak tekankan di diagonal utama. Yang dia bilang di luar diagonal utama nol, diagonal lah dia. Kalau ini Ustaz mau katakan matriks segitiga atas boleh nggak? Komplit. Berarti ini banyak nih ya. 0 masuk. Apa lagi masuk dia? Masuk. Diagonal masuk. Segitiga masuk. Iya, nggak apa-apa. Karena patokannya bukan diagonal utamanya, nggak masalah. Anda bisa lihat definisinya tadi. Nggak ada permasalahannya di diagonal utama. Pokoknya di luarnya. Di luarnya 0, ya. Kecuali inilah khusus dia, ini khusus. Kalau ini khusus, nggak boleh di sini 0, ya kan? Dia khusus ini, matriks khusus. Elemen diagonal utamanya harus angka 1. Nggak boleh satu pun nggak 1. Nggak boleh satu pun elemen diagonal utamanya bernilai tidak 1, harus 1 semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Jadi diingat kembali, berarti totalnya ada berapa jenis? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 ya. Yang pertama dikatakan matriks baris karena terdiri hanya satu baris. Kedua, kenapa dikatakan matriks kolom? Hanya satu kolom. Boleh nggak kalau matriks kolom itu semuanya 0? Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Berarti dia matriks kolom juga dia termasuk jenis matriks 0. Iya. Yang ketiga matriks persegi. Kenapa dikatakan matriks persegi? Kenapa dikatakan matriks persegi? Baris kolomnya jumlahnya sama. Matriks yang keempat. Kenapa? Karena beda. Itu aja. Kalau tadi sama, ini karena beda jumlah baris kolom. Yang kelima, segitiga. Ada 2 jenis. Ada segitiga atas, ada segitiga. Kenapa dikatakan matriks segitiga? Karena elemen di atas dan di bawah diagonal utama bernilai. Terus yang keenam, diagonal. Kenapa dikatakan matriks diagonal? Oke. Mau di atas atau nama lainnya bisa dikatakan apa tadi? Segitiga komplit ya? Cocok. Yang ke-7, identitas. Ini khusus. Ini matriks yang mendapatkan perlakuan khusus, takhusus. Ya, namanya nggak boleh selain I dan elemennya harus ini dia. Harus diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Terakhir matriks 0. Kenapa dikatakan matriks 0? Semua elemennya bernilai 0. Boleh nggak matriks 0 nggak persegi? Boleh. Karena patokannya hanya semua elemennya bernilai 0. Mau dia bentuknya persegi nggak persegi, persegi ataupun persegi panjang, maafi muskilah. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Ustaz. Lebih kurang mohon maaf jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan Ustaz, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mengulang pelajaran di rumah, ya. Ustaz enggak minta banyak-banyak. 5 menit, 10 menit jadi, asalkan diulang. Karena bukan banyaknya yang mau kita cari, tapi apanya? Seringnya, paham ya? Sedikit tapi sering itu lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih berfaedah daripada banyak tapi sesekali. Itu dia. Oke, sedikit tapi kontinu. Begitu juga ibadah ya kan? Allah menyukai ibadah yang bagaimana? Sering, walaupun sedikit, nggak apa-apa, rutin. Jadi istiqomahnya itu dia. Sedikit tapi rutin. Itu Allah cintai ibadahnya. Begitu juga belajar. Seperti yang belajar seperti itu juga. Sedikit 10-15 menit, 10 menit, 5 menit pun jadi, asalkan diulang. Ya. Jangan sesekali tiba-tiba mau ujian baru dibuka. Belajarnya 2 jam. Ustaz enggak yakin 2 jam bisa belajar, banyak ngantuknya dia. Bagus sikit-sikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.